Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama tentang sebuah peradaban kuno yang ada di dunia. Nah, apa peradaban yang akan kita bahas pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno itu terletak di Pulau Kreta. Bangsa Yunani merupakan percampuran darah antara para pendatang dari padang rumput sekitar Laut Kaspia dengan penduduk asli yang bertani. Nah, bangsa pendatang merupakan rumpun bangsa Indo-Jerman yang dikenal sebagai bangsa Hellas, yang terdiri dari bangsa satu ada bangsa Doria, terus kemudian juga ada namanya bangsa yang kedua itu Acea, ya. Terus yang ketiga itu ada namanya bangsa Aulia, yang keempat adalah suku bangsa Ionia. Nah, adanya peradaban ada di Yunani kuno ini, mereka banyak melakukan yang namanya kebudayaan, sehingga terciptalah salah satu unsur kebudayaan adalah tentang kepercayaan. Kepercayaan dari bangsa Yunani adalah memuja banyak dewa atau politeisme. Nah, tempat bersemayamnya para dewa itu di Bukit Olympus. Dewa tertingginya namanya Dewa Zeus, penguasa langit, yang didampingi oleh permaisurinya atau istrinya namanya Dewi Hera, ya. Nah, kalau kalian cerita tentang Zeus pasti terkenal ya, seperti anaknya Zeus seperti apa? Hercules dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah dewa tertinggi atau dewa utama di peradaban Yunani kuno. Dewa-dewa lain yang ada di Yunani antara lain seperti Dewa Ares, itu dewa perang, Dewa Apollo atau dewa matahari, Hermes atau dewa perdagangan, juga ada yang namanya Poseidon, wah itu ada filmnya ya, itu dewa laut, juga ada Aphrodite atau dewa kecantikan atau dewi cinta, juga ada Pallas Athena atau dewi kebijaksanaan atau seni dan filsafat. Nah, peradaban Yunani kuno selain mengenal sistem kepercayaan politeisme, dalam sistem pemerintahannya dikenal dengan adanya negara kota atau polis. Polis yang terkuat pada saat itu adalah polis Athena dan polis Sparta. Jika kita bicara tentang polis Sparta, itu yang meletak dasarnya polis Sparta yaitu Lysurgos. Ya, Lysurgos itu ada 900 sebelum Masehi. Sifat pemerintahan dari polis Sparta yaitu aristokratis militer. Raja sebagai kepala angkatan perang dan agama seperti yang di Mesopotamia, ya. Nah, jadi di polis Sparta ini peletak dasarnya adalah Lysurgos. Sistem pemerintahnya adalah aristokrat militer dan seorang kepala negara juga memimpin sebagai kepala agama. Raja didampingi oleh seorang dewan Gerugesia atau Gerusia atau dewan penasehat, ya. Nah, terdapat juga Dewan Epaur atau semacam parlemen di Sparta. Nah, terus selain Sparta, tadi ada juga namanya polis yang lainnya namanya polis Athena. Siapa pendiri dari peletak dasar polis Athena? Yaitu Solon. Solon ini sekitar 600 sebelum Masehi. Kemudian terdapat 3 penguasa dalam polis Athena. Yang pertama adalah Epodimos, ya. Epodimos itu adalah pengadilan rakyat, ya. Terus kemudian juga ada namanya Polemor, ya. Polemor itu ada namanya pengadilan militer, juga ada namanya Basileus atau untuk pemerintahan atau tingkat penguasa pemerintahan. Juga ada namanya dewan pengawas yang dikenal dengan istilah Baule, ya. Di dewan pengawas ini mengawasi seperti seperti DPR gitu, ya. Dia mengawasi yang namanya kinerja pemerintahan. Bahkan kalau kita ketahui juga di Yunani ini juga muncul namanya trias politika, yaitu apa? Sistem pemerintahan yang terdiri atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai pengadil dari undang-undang. Nah, selain terdapat Baule atau dewan pengawas, juga ada peradilan di Yunani, yaitu di polis Athena ini, yaitu pengadilan Auropagus. Auropagus itu masalah jiwa dan pengkhianatan negara. Jadi masalah pengkhianatan, pemberontakan itu diadili
dipegang oleh dua badan, yaitu peradilan dipegang oleh Areopagus untuk masalah pengkhianatan atau masalah jiwa. Terus juga ada namanya peradilan Heliara atau masalah pidana dan perdata. Ya. Jadi itu sekilas tentang polis Sparta dan polis Athena. Yunani juga terkenal juga peninggalannya berbentuk yang namanya filsafat. Ada beberapa tokoh yang di bidang filsafat. Contohnya yang pertama adalah Sokrates. Sokrates hidup pada sekitar 469 hingga 399 sebelum Masehi. Ajarannya adalah tentang filsafat etika. Nah, menurut Sokrates, pemikirannya adalah tentang perbedaan antara manusia dan makhluk lainnya dapat dilihat dari akalnya, karena akal menjadi penentu tingkah laku. Nah, juga ada tokoh yang kedua, yaitu Plato. Plato sekitar tahun 427 sampai dengan 364 sebelum Masehi. Ajarannya bernama filsafat idea. Ya, kalau tadi Sokrates filsafat etika, kalau Plato ada filsafat idea. Nah, apa buku karangan dari Plato? Buku karangannya adalah Republik. Menurut Plato, pemikirannya adalah kebahagiaan hidup itu dapat dicapai jika manusia bekerja dengan wataknya dan wanita diangkat derajatnya. Itu menurut Plato. Nah, jadi sudah ada dua tokoh filsafat ya. Tokoh selanjutnya dalam bidang filsafat yaitu Aristoteles. Nah, Aristoteles hidup sekitar tahun 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini dikenal sebagai filsafat negara, ahli filsafat negara. Menurut pemikirannya, Aristoteles berbicara bahwa pemerintahan yang baik adalah yang mengutamakan kepentingan seluruh warga negara, yaitu sebuah pemerintahan yang menuntut atau yang menunjukkan adanya kebahagiaan seluruh rakyat yang sebesar-besarnya. Jadi menurut Aristoteles, dia mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya untuk kebahagiaan seluruh rakyatnya dalam bernegara. Ya, itu Aristoteles. Nah, terus ada juga selain filsafat, ada juga tokoh-tokoh ilmu pengetahuan ya. Siapa saja tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dari peninggalan dari tokoh-tokoh dari Yunani? Ada yang namanya Herodotus. Waduh, kalau Anda sudah mengenal Herodotus pasti tahu ya. Siapa Herodotus? Ya, bapak sejarah dunia. Karena melalui sebuah karya yang terbesarnya yaitu The Persian of War atau Perang Persia, maka dia dinobatkan sebagai bapak sejarah dunia. Juga ada namanya Thucydides ya. Thucydides ini ilmu sejarah juga, seorang tokoh sejarawan juga. Selain Herodotus ada Thucydides. Juga ada namanya di bidang kedokteran ada tokoh bernama Hippocrates. Ya, Hippocrates adalah tokoh di bidang kedokteran, juga dikenal sebagai bapak kedokteran. Terus juga ada tokoh lainnya di bidang ilmu pengetahuan, yaitu di bidang flora fauna, yaitu Aristoteles. Ya. Di Archimedes, si Archimedes itu ilmu fisika. Juga ada Pythagoras yang di ilmu pasti atau ilmu matematika. Nah, peninggalan dari peradaban Yunani kuno selain ilmu filsafatnya, ilmu pengetahuannya, ternyata juga ada sebuah event acara yang sangat besar di Yunani, yaitu tentang Olimpiade. Apa sih tujuannya diadakan Olimpiade? Jadi Olimpiade ini tujuannya adalah untuk memuja dewa Zeus ya, dan dewi-dewi lainnya yang bersemayam di puncak Olympus. Apa saja bentuk dari kegiatan dari Olimpiade ini? Bentuknya adalah apa? Pesta olahraga yang diselenggarakan di kota Olympus atau lereng Bukit Olympus. Diadakannya sekitar 4 tahun sekali. Terus itu diikuti oleh para pria ya. Wanita nggak boleh ikut ya. Dengan mengikuti ada beberapa cabang lomba seperti lomba lari, kemudian loncat, lempar lembing, lempar peluru, lempar cakram, gulat, pacuan kuda, dan lomba kereta kuda. Nah, itu semua tujuannya adalah apa? Untuk persembahan pada dewa Zeus sebagai dewa utama di Yunani. Nah, hari ini kita sudah banyak belajar tentang peradaban Yunani. Seperti tadi kita tahu bahwa Yunani adalah sebuah peradaban kuno yang ada di Eropa yang meninggalkan banyak sekali sejarahnya, peninggalan sejarahnya, seperti para ahli di bidang filsafat, para ahli di bidang ilmu pengetahuan, juga ada yang namanya Olimpiade. Terus juga kita juga tahu namanya kota polis seperti polis Sparta dan polis Athena. Nah, maka
Ini bisa kita ambil sebuah pembelajaran bagi bangsa Indonesia bahwa munculnya demokrasi pertama kali itu berasal dari polis ini tadi. Mengapa kok dari polis ini tadi? Karena menurut pemerintahan polis, pemerintahan kota ini yaitu mengutamakan adanya kepentingan rakyat. Karena demokrasi dari bahasa apa? Demos dan kratos. Demos itu artinya adalah rakyat, kratos artinya pemerintahan. Berarti apa? Pemerintahan dengan sistem rakyat, di mana yang mengendalikan utama dalam sebuah kekuasaan adalah rakyat. Karena menurut Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.